Nah, Bapak Ibu, di layar itu sudah ada judul di situ menabung dan investasi. Bapak Ibu, kita bersama-sama pasti tahu yang namanya menabung, dan menabung itu sebenarnya salah satu bentuk dari yang disebut investasi. Ya, nah itu dari upah atau hasil usaha kita, kita melakukan menabung. Seandainya ada uang lebih yang kita punya setelah mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian kita punya uang lebih, kita lakukan untuk menabung. Dan biasanya kita mengharapkan ada bunga tabungannya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa bank itu menyediakan yang disebut high rate saving, jadi tabungan dengan bunga yang tinggi. Ya, saya sendiri juga nasabah dari satu bank, saya juga nabung di high rate saving karena bunga tabungannya tinggi. Nah, bentuk lain dari investasi, Bapak Ibu, itu ada yang bentuknya dalam bentuk deposito. Deposito ini sebenarnya mirip dengan seperti menabung juga, cuman ada bunganya juga ya. Ada di situ deposito sekarang, bunga deposito paling tinggi udah paling top 4%. Tapi rata-rata 3% sekarang. Saya dulu pernah mencicipi 8% bunga deposito. Kemudian yang lain, Bapak Ibu, ada yang disebut obligasi. Jadi kalau kita ingin menabung, saran saya sih jangan dalam bentuk tabungan, bisa juga dalam bentuk obligasi. Ya, saya tidak akan perpanjang di bagian ini Bapak Ibu, tetapi perlu kita ketahui ada yang disebut investasi. Ya, kita bahkan menabung pun di bank itu salah satu bentuk investasi. Karena apa? Bapak Ibu mendapatkan bunga tabungan. Ya, jadi jumlah uang kita akan bertambah di situ walaupun tidak besar. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, salah satu tujuan dari menabung atau investasi itu sebenarnya untuk menumbuhkan, dalam tanda kutip, menumbuhkan jumlah uang kita. Ya, jadi uang yang disimpan itu akan jumlahnya akan bertambah tanpa kita melakukan sesuatu. Ada istilah uang bekerja untuk kita, dan mungkin ini tepat. Jadi kalau orang berinvestasi itu sebenarnya membiarkan uang yang bekerja untuk kita. Bapak Ibu, setelah saya mengenal apa itu investasi, akhirnya saya mengetahui kenapa orang yang kaya itu jadi bertambah kaya. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, setelah saya tahu soal investasi, makin hari makin mengetahui, saya akhirnya tahu kenapa orang kaya itu ada yang makin hari makin kaya, karena dia tahu di mana dia harus berinvestasi. Itu sebabnya uangnya bukannya tambah sedikit walaupun dipakai, tapi uangnya makin lama makin bertambah banyak, karena dia punya pengetahuan keuangan. Nah, kenapa ada orang-orang yang sulit mengalami pertambahan? Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan. Nah, kalau dalam konteks kita pada malam hari ini, itu karena kurangnya pengetahuan keuangan. Bapak Ibu, banyak anak Tuhan mengira pengetahuan keuangan yang perlu kita tahu itu hanya yang ada di dalam Alkitab. Banyak anak Tuhan yang mengira bahwa pengetahuan keuangan yang perlu kita ketahui hanya yang ada di dalam Alkitab. Tetapi sayangnya mereka tidak tahu bahwa pengetahuan keuangan yang kita perlu tahu itu bukan hanya yang ada di dalam Alkitab, tetapi juga yang ada di luar Alkitab. Maksud saya itu yang sifatnya teknis, seperti pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tujuan dari investasi itu sebenarnya meningkatkan jumlah simpanan uang kita. Ya, seperti di dalam gambar itu. Cuman ini uang receh Bapak Ibu ya. Itu sebabnya kalau orang menabung, bunga tabungannya kecil, itu memang mengalami pertambahan tetapi receh. Nah, baik, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, investasi itu ada dua jenis, investasi yang aman dan ada yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Ada yang disebut investasi aman. Investasi aman ini Bapak Ibu bisa lihat, itu yang tadi yang sudah saya sebut, itu high rate saving atau deposito, kisarannya 2-4%.
Kemudian ada obligasi yang dikenal juga sebagai surat utang negara, itu antara kisaran 3-4%, bisa lebih dari 3%. Nah, cuman ada satu produk Bapak Ibu, ini saya juga belum terlalu lama tahu, ada satu produk. Jadi produknya ini itu gabungan antara obligasi dan deposito. Ya, itu yang kita bisa dapatkan dari situ itu bisa di atas 5%. Bahkan di produk ini saya juga ada Bapak Ibu investasi di sana. Sekarang sudah mendekati 10%. Jadi terus meningkat. Waktu saya tanyakan kok bisa begitu, karena itu gabungan Pak antara obligasi dan deposito. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nabung saja, saran saya di produk yang terakhir ini. Ya, itu bisa terus bertumbuh bunganya. Kalau istilah bank itu bunganya. Ya. Nah, berikut ini Bapak Ibu, ini ada investasi beresiko. Nah, investasi beresiko sendiri itu ada yang menengah hingga yang tinggi. Ya, contohnya saham dan reksadana. Ya, saham dan reksadana ini kategorinya menengah hingga tinggi. Bahkan reksadana Bapak Ibu itu ada yang resikonya bahkan paling rendah, paling aman. Nah, kalau Bapak Ibu ingin main di reksadana, saran saya jangan yang paling aman dan menengah. Bapak Ibu dalam tanda kutip maaf tidak akan jadi kaya dengan reksadana yang tipe resikonya paling rendah atau menengah. Ya, sekalian yang tinggi, dan saran saya itu di reksadana uang. Kemudian ada forex, ini Pak Yosep Arnold ini trader forex ini. Kemudian ada emas dan perak. Bapak Ibu, salah satu yang disarankan seorang entrepreneur terkenal di dunia, kalau mau investasi itu emas dan perak itu bisa jadi pilihan. Walaupun saya sendiri beberapa waktu belakangan ini ngamati, emas ini sampai sekarang harganya belum pernah di atas 1 juta. Sekitar 3 tahun lalu sempat di atas 1 juta. Waktu itu saya juga main emas Bapak Ibu, saya sempat nikmati keuntungan dari situ. Ya, kemudian ada juga properti, dan yang terakhir cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini mata uang kripto Bapak Ibu, yang belakangan ini sedang makin naik daun. Bahkan ada pemain-pemain saham, trader saham, mereka hijrah ke trading kripto. Ya, karena ya situasi market ya yang menyebabkan banyak dari mereka pindah. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan lebih dalam di sini. Jadi trading sekarang ini Bapak Ibu yang menarik, Bapak Ibu bisa lakukan secara online via gadget. Jadi teknologi sudah berkembang luar biasa. Bapak Ibu mau main saham, mau main kripto, atau bahkan trading emas sekalipun itu bisa dilakukan via gadget. Ya, saya sudah ngalami Bapak Ibu itu trading emas via gadget. Ya, saya sudah ngalami itu. Jadi emasnya itu emas digital. Bapak Ibu bisa juga kalau mau main di sini. Ya, bisa dilakukan. Jadi berbagai bentuk trading, baik itu forex, emas, saham, kripto, reksadana, itu bisa dilakukan via gadget. Jadi sudah begitu mudahnya. Kalau main saham dulu sekali Bapak Ibu berapa tahun lalu, Bapak Ibu harus main ke bursa saham, ya ke BEJ sana. Zaman berapa tahun lalu itu ada ibu-ibu rumah tangga setelah selesai masak mereka ke BEJ. Ya, mereka mengamati perkembangan market saham. Jadi dulu Bapak Ibu itu ada ibu-ibu habis masak, habis ngurusi rumah, mereka main ke BEJ. Mereka trading saham di sana. Ya, tapi sekarang sudah tidak perlu lagi, market bisa kita lihat secara online, semuanya serba online. Jadi kalau sudah punya handphone, smartphone, ya kita punya peluang untuk melakukan trading secara online. Udah nggak repot-repot Bapak Ibu.